pengharapan-pengharapan yang belum tercapai Tuhan Yesus, ada banyak pertanyaan Tuhan ada dalam hati kami. Namun kami bersyukur karena Engkaulah jawaban atas setiap persoalan, jawaban atas setiap pertanyaan. Ketika kami bersama dengan Engkau, damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kami. Ketika bersama Engkau Tuhan, hati kami menjadi aman dan tenang walaupun ada banyak situasi yang kami tak dapat mengerti. Ketika kami mengerti Engkau Tuhan Yesus, memahami akan kebaikan-Mu, memahami akan pemeliharaan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami boleh mengatakan pada jiwa kami, tenang, semuanya baik-baik saja, karena Engkau yang memegang sejarah kehidupan dan memegang akan diri kami, setiap kami. Terima kasih Pak Surgawi, hari ini kami ingin belajar lagi dari kebenaran firman-Mu, biar kiranya apa yang akan kami dengar ini Tuhan Yesus boleh membangun kehidupan kami, sehingga kami semakin memancarkan kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, ya senang ketemu Bapak Ibu ya. Makasih Mustawihu semua, juga seluruh majelis yang ada di sini. Boleh bilang sama kanan kirinya dulu, lihat kamu hatiku tenang dan damai. Bilang gitu dulu. Ya, karena kalau ketemu ada yang hatinya malah kemerungsung tuh apa ya, kemerungsung apa ya. Malah hatinya kacau, gundah gulana ya. Tapi ketika ketemu di tengah-tengah ruang ibadah ini di rumah Tuhan, hati kita jadi apa? Tenang, damai. Apalagi kalau salaman sama Musabihu, semununu, wah wajahnya cerah ceria ya. Langsung nyes hati kita ya. Senang, bahagia, dan damai. Iya, tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tulis di sana memang menjadi pembawa damai. Tapi saya ganti sedikit kalimatnya supaya lebih sesuai dengan terjemahan bahasa Inggris dari Amsal 12 ayat yang ke-20. Ya di sana menggunakan kata promote peace. Ya jadi saya pakai istilah sekarang di sana mengedepankan perdamaian. Mengedepankan perdamaian ya. Ayatnya kita sudah baca Amsal 12 ayat yang ke-20 dikatakan tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Ya, jadi dalam hubungan satu dengan yang lainnya bisa saja terjadi yang namanya dalam hati membuat tipu daya, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan those who promote peace have joy. Ketika berhubungan satu dengan yang lainnya, orang-orang ini mengedepankan damai, mengedepankan yang namanya perdamaian. Maka akhirnya datang sukacita. Saudara-saudara, ini persoalan gara-gara satu orang. Ya, Donald Trump ya. Kita sekarang punya yang namanya The Board of Peace ya, namanya Dewan Perdamaian. Dalam saudara-saudara tujuan daripada Dewan Perdamaian ini menurut Wikipedia saudara-saudara dikatakan adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengedepankan perdamaian. Mengedepankan apa? Perdamaian ya. Langsung tertawa ya kok ya. Kenapa? Karena kita tahu sejak ini berdiri justru muncul perang saudara ya. Malah muncul perang. Waduh, bahan tertawaan. Perdamaian macam apa yang dibuat oleh The Board of Peace ini ya. Menurut saudara-saudara sejarahnya memang carut marut ya. Awalnya memang idenya adalah untuk perdamaian ya. Hari itu saudara-saudara Perdana Menteri Inggris ya Tony Blair ya dia melihat akan persoalan daripada korban perang khususnya di Gaza karena ada banyak sekali bom dan berbagai macam hal lalu muncul ide untuk membuat sebuah proses perbaikan supaya di sana masyarakatnya menjadi tenang, menjadi damai, saudara-saudara dan kehidupannya diperbaiki. Ya, waktu Tony Blair saudara-saudara menyampaikan ini, ya Presiden Donald Trump langsung ambil alih. Benar, kita perlu lakukan ini. Kita harus kasih nama. Lembaga yang buat perdamaian namanya adalah Board of Peace. Wah, Dewan Perdamaian. Disampaikan ke PBB. Ya, Tony Blair lagi ide biasa, Mr. Donald Trump langsung apa? Maju ke depan. Kita bikin. Wah, saudara-saudara ya. Lalu kemudian dibuatlah itu, saudara-saudara ya. Waktu lagi dibuat, saudara-saudara ya, PBB saya utus satu orang untuk bikin yang namanya sebuah apa? Sebuah rekonsiliasi antaranya namanya dari Iran, saudara-saudara ada di sana saya tuliskan ya, namanya adalah Nikolai Makedov, saudara-saudara. Lagi saudara-saudara bicara sama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, lagi bicara sama Wakil Presidennya Palestina Hussein al-Sheikh, saudara-saudara. Enggak lama kemudian ya Bapak Donald Trump nyerobot lagi. Ya dia bilang, nanti saya yang bikin, enggak usah yang lainnya. Dalam 1 minggu katanya.
Ya, board office akan berdiri, diteleponin semua negara. 15 Januari diumumkan. Setelah diumumkan orang sudah bingung, ini board office Dewan Perdamaian jadi damai apa enggak? Dan ternyata saudara-saudara ya, enggak lama kemudian terjadi apa? Perang. Ya, perang. Yang dampaknya kepada seluruh dunia. Perang mau besar mau kecil. Perang mau namanya skala negara lawan negara atau orang demi orang. Di dalam rumah tangga ataupun yang namanya di dalam komunitas atau yang namanya di dalam masyarakat selalu membawa korban. Otak kita mungkin berpikir, enggak, kok ini kita lakukan demi kebenaran, demi kebaikan, demi apa? Tetap akan ada korban. Jadi hari ini kita mau berbicara saudara-saudara akan kondisi dunia. Dunia hari ini adalah dunia yang mengedepankan kebencian, mengedepankan iri hati, mengedepankan pertengkaran dan percekcokan. Siapa di antara kita nggak pernah bertengkar? Saya juga nggak berani angkat tangan. Ya, saudara-saudara, kita saudara-saudara kalau satu dengan yang lainnya beda pendapat itu wajar, betul? Gak apa-apa beda pendapat. Ya, saudara-saudara ya, salah paham biasa. Ya, miskom itu apa? Salah bicara, salah tangkap pembicaraan. Juga enggak masalah. Satu pakai logat A, satu pakai gaya B, satu pakai kosakatanya yang enggak cocok. Ya biasa, saudara-saudara. Namun saudara-saudara ketika ini kemudian dipakai untuk sebuah bahan yang namanya berseteru, yang namanya bercekcok, yang namanya bertikai, saudara-saudara. Salah paham bukan biasa lagi. Ya, yang namanya saudara-saudara beda pendapat sudah tidak biasa lagi. Beda pendapat akan dipakai sebagai senjata untuk melukai, untuk saudara-saudara menghancurkan teman kita, untuk saudara-saudara mengalahkan bahkan mungkin anggota keluarga. Berapa banyak kita di dalam rumah kita, entah sama suami istri, entah sama anak dan mantu, ya entah sama cucunya, saudara-saudara ya, mulainya awalnya biasa-biasa, ketawa ketiwi. Tiba-tiba muncul sebuah kisah saudara-saudara ya, yang membuat kita akhirnya berantem. Sering apa enggak? Coba lihat kanan kirinya, adanya mukanya sering berantem apa enggak itu di rumah itu ya. Ya, saudara-saudara ya, ada itu. Ya, dikit-dikit tersinggung. Ya, dikit-dikit sakit hati. Waduh, saudara-saudara ya, bukan cuma sakit hati, menyakiti hati sendiri. Ya, langsung kemudian, wah saya orang yang paling dizolimin, waduh kurang hatiku berdarah-darah terluka, waduh saudara-saudara ya, lalu menyalahkan, tidak mau disalahkan, cari menang sendiri, jatuhin, benci, balasan, pembalasan, kekerasan, mulai Allah-Allah iri. Aduh, kapan selesai? Kita semua tahu bahwa yang namanya damai itu indah. Namun di akhir zaman ini Paulus memang mengatakan saudara-saudara bahwa di akhir zaman ini atau tepatnya di zaman akhir ini memang orang tahu tentang damai tapi tidak mau berdamai. Yuk kita lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga, saya catatkan di sana saudara-saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, maksudnya sekarang, kapan? Sekarang. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka bukannya masa sukar bukan karena nggak punya uang. Masa sukar karena setiap orang mau tonjolkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Mereka mengedepankan dirinya sendiri. Ya, mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jangan heran sudah dinubuatkan ya. Ada orang-orang saudara-saudara makin lama makin tidak peduli agama. Ayat yang ketiga penekanan saya saudara-saudara tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Sama-sama tidak tahu mengasihi, tidak mau. Kalau kasih semua orang tahu. Semua orang mau. Tapi kadang-kadang tidak tahu kasih yang benar. Kalau damai, semua tahu perlu damai. Tapi tidak mau. Itu baca saudara-saudara ya. Ya kalau damai, tahu kita harus damai. Wah damai itu indah. Tapi tidak mau. Keras hati. Ya ngapain saya damai? Dia yang salah. Dia yang harus datang sama saya. Kebalikannya sama. Enggak, dia yang salah. Dia yang harus minta maaf sama saya. Kapan damainya? Bukannya tidak tahu. Tahu damai itu penting. Tapi tidak mau. Ya. Nah, kalau kasih kebalikannya. Ya tidak apa? Tidak tahu mengasihi. Artinya apa? Ya,
Ya dia mau, kalau mengasihi itu semuanya mau, benar nggak? Tapi tidak tahu kasih yang benar. Ya, kasihnya kasih nafsu, kasihnya kasih dengan pamrih ya, kasih yang benar tidak tahu. Ya, ya tidak tahu, ya tapi mau. Kalau damai tidak mau. Tahu gampang damai itu cuma pegang tangan, maaf ya, beres. Tapi tidak mau. Inilah kondisi zaman sekarang. Kondisi di mana saudara-saudara di tengah-tengah situasi yang butuh perdamaian, di situasi di mana saudara-saudara butuh yang namanya sinergi dan kesatuan, di mana saudara-saudara tantangan di luar besar dan kita butuh saudara-saudara menyatukan akan kekuatan. Justru ini adalah masa di mana kita saudara-saudara tidak mau damai. Jadi hari ini kita memikirkan saudara-saudara akan sebuah panggilan Tuhan buat Anda dan saya. Yaitu kita harus mengedepankan perdamaian. Katakan mengedepankan. Bukan ditaruh di belakang. Saudara-saudara, kita kalau taruh perdamaian itu di belakang, ujungnya nggak akan pernah damai. Damai itu harus taruh di mana? Di depan. Dipromot. Promot itu apa? Dipromosikan. Ya iklan itu, Anda tahu masa iklan nggak? Barang yang nggak laku, barang yang tidak dilirik orang, barang yang dianggap nggak menarik, lalu kemudian dipromosikan supaya jadi menarik. Jadi bagus. Orang jadi ingin. Itu maksudnya promosi. To promote peace artinya adalah peace itu kita saudara-saudara nggak menyenangkan, nggak menarik. Ngapain kok harus damai? Tapi kita maunya tuh paling menang, paling hebat. Yang namanya tidak mau kalah. Yang namanya adalah kayak berkelahi, ayo kita berkelahi, siapa takut? Wah, nggak menarik damai. Tapi kita mau promosikan, kita mau naikkan supaya orang tertarik. Iya ya, damai itu indah. Damai itu menyenangkan. Ngapain ribut lama-lama? Ya ini biasanya ibu-ibu nih ya, cewek-cewek kalau ribut lama, wah lama ya. Bukannya lama cepat beres ya. Apa namanya? Mana tahan gitu ya. Tahan mana ya? Tahan mana? Ya 1 minggu, ya 1 bulan, ya berhari-hari gak selesai-selesai ya. Bapak-bapak itu biasanya yang mulai gara-gara. Bikin masalah meledak, duer. Yang bikin der itu biasanya bapak-bapaknya, lakinya ya. Ya tapi begitu der, ya bapaknya selesai. Ayo kita mau makan bersama, yuk kita mau tidur bersama. Ceweknya, enak aja. Ya barusan hatiku terluka, langsung kemudian mau enak-enak aja. Enggak usah. Ya apa namanya, najis kalau pegangan gitu ya. Tiada maaf bagimu. Wah, saudara-saudara ya, jadi panjang saudara-saudara ya. Habis itu baru cowoknya, lakinya baru pusing. Aduh gimana, kok nggak selesai-selesai. Aduh, ya, ya nanti sudah baikan, sudah sebulan ditungguin ya. Diajak jalan-jalan, akhirnya luluh hatinya. Baru enak-enakan, lagi makan saudara-saudara. Kucing lewat, satunya ketendang teriak, ribut lagi, astaga. Susahnya berdamai. Baik, saudara-saudara ya. Gara-gara mau bawa sendiri punya menang, saudara-saudara menang sendiri ya. Selalu mencintai diri, kata 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, saudara-saudara. Jadi kita mau promosikan damai. Dan kita mau jatuhkan yang namanya ego. Kita mau namanya saudara-saudara buang yang namanya kemenangan kepentingan diri sendiri supaya kita jadi damai. Ya, untuk saudara-saudara orang damai butuh 2 orang yang mau untuk rendah hati, yang mau untuk salaman, yang mau untuk kemudian mengatakan, ya, namun satu orang mengatakan enak aja nggak ada masalah. Masalah besar. Ya, betul, betul, ya tersinggung hati saya. Aduh, saudara-saudara ya, ya karena damai itu butuh 2 orang. Kalau satu saudara-saudara nggak mau, ya nggak terjadi itu. Ya cinta bertepuk sebelah nggak bunyi ya. Bunyi itu harus 2 baru bunyi ya. Satu, kenapa nggak bisa bunyi ya? Damai itu juga butuh 2, salaman saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara namanya adalah kita dipanggil untuk mengedepankan perdamaian. Ya, konflik itu panas. Ya, panas, serius. Ya, kalau nggak percaya coba ingat kalau kita lagi bertengkar di rumah. Ya, satu datang, kita di ruang tamu, ya pasangan kita datang, langsung rasa panas. Langsung kita apa cari pindah tempat tuh ya. Dari ruang tamu pindah ke kamar ya.
Ya, begitu kemudian saudara-saudara di kamar adem lagi ya, tiba-tiba dia datang mau ganti baju. Langsung merasa apa? Panas. Gak tahu tuh ya, tiba-tiba perasaan gak enak ya. Langsung kemudian apa? Cari asal ke dapur. Ya kan ya? Ya, di dapur saudara-saudara nggak lama kemudian kompor dipasang tetap nggak panas. Tapi begitu orang yang dibenci itu muncul, tiba-tiba 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 panas, nggak tahu tuh. Ya, kalau di rumah Anda biasa rasain deh ya, jangan nanti di gereja ya, tiba-tiba satu di sini langsung ke lantai satu, dari lantai satu pindah ke, ya panas, gak enak gitu. Ya, secara konflik itu sesuatu yang tidak nyaman. Tapi heran, kita lebih suka saudara-saudara mempertahankan hawa panasnya itu daripada melepas. Kita lebih suka menyiksa hati kita. Ya, gak apa-apa. Pokoknya saya tidak mau untuk berdamai dengan dia. Kalau mau dia datang ke saya. Ini orang sudah datang, saya mau tanya. Gampang gak kemudian mengatakan, oke aku maafin. Ternyata banyak orang sudah datang, sorry ya, dikepret. Halah, sorry, ngomong gampang. Berubah itu yang susah. Loh orang datang minta maaf itu sulit, bener gak? Tapi orang saya sudah minta maaf, kita katakan apa? Masih panas hati kita. Ya akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita sembur lagi dengan api. Ya sekali minta maaf aja sudah susah. Ya besok kemudian dikepret. Nah besok-besok dah percuma minta maaf. Kenapa? Toh nanti juga akhirnya apa? Akhirnya tidak diterima, malah tambah tersinggung. Saudara kita dipanggil untuk menjadi peacemaker. Untuk menjadi pembawa damai, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk mempromosikan perdamaian. Ya kita tuh dipanggil untuk bawa air. Siram apa? Siram panas, siram api. Ya coba dicek, Anda biasa bawa air atau bawa bensin? Saya khawatir ini ya. Saya bawa air kok begitu dicium. Enggak, ini baunya bau bensin. Bukan bau air ya. Begitu ada konflik kita apa? Siram sama bensin. Akhirnya apa? Wah, menyala-nyala ya. Ya, siapa yang suka yang namanya nambah-nambah bumbu kalau ada orang ribut. Ya, orang lagi cerita, dikasih apa? Dikasih bumbu. Waduh, namanya bawa bensin itu namanya. Bukannya bawa air biar tenang, malah dikasih bumbu. Waduh, cilaka ini. Iya tuh memang gitu orangnya. Wah. Ya akhirnya saudara-saudara urusan kecil jadi besar. Besar jadi luar biasa besar. Akhirnya saudara-saudara mau beresnya susah. Udah nyerempet kemana-mana, udah nyambung ke sana kemari ya. Urusannya cuma kucing lewat di waktu makan, tiba-tiba ngungkit peristiwa bersejarah. Ini memang sejak 5 tahun yang lalu disebut-sebut semuanya. Ya. Kamu itu memang sejak kita menikah. Oh iya memang saya kenal dia dari kecil loh. Urusan dari kecil dibawa-bawa. Ya, ini namanya siram bensin saudara-saudara ya. Banyak orang saudara-saudara diminta jadi peacemaker, diminta untuk membawa damai, untuk siram tenang. Enggak gitu. Tapi memang susah. Karena ketika orang saudara-saudara cerita sama kita, dia minta apa? Dukungan. Minta apa? Pembelaan. Kalau kita mengatakan, enggak gitu orangnya sebenarnya baik. Kan jadi perlawanan. Kita lagi mau siram air, ini lagi nyala apinya. Memang berlawanan. Tapi kalau kita saudara-saudara benar-benar siram bensin, siram air, ya jadinya apa? Panasnya jadi reda. Ya jangan api lawan api, wah berantemnya panjang saudara-saudara. Memang siram air itu berbeda jadinya. Bertentangan dengan maunya dia. Waktu orang ceritakan pengennya dapat dukungan. Ya dapat pembenaran. Kita dipanggil jadi peacemaker. Artinya orang yang apa? Mempromosikan damai. Orangnya apa? Membawa akan pertengkaran menjadi selesai. Ini ada ayatnya atau hilang? Oh ayatnya ada. Ya, oke ya. Saya baca yang ini dulu deh. Ya, ya baca sama-sama deh. Bertengkar 1, 2, 3. Bertengkar itu berdamai. Saudara kita pikir damai itu gampang. Suami istri bertengkar biasa. Paling juga
baikan lagi. Siapa bilang? Paling juga baikan lagi, nggak baik-baik itu. Ditunggu-tungguin, nggak baik-baik itu. Ya, ya, saya pernah saudara-saudara ya, satu kali waktu kami, saya dengan keluarga ya, adik saudara-saudara ya, pulang ke Semarang. Waktu itu kita Natalan, ya habis kebaktian malam Natal, lalu kemudian ya mama saya naik mobil saya waktu itu, yang nyetir adik saya. Pulang, saya naik motor, ya lebih cepat ya. Pulang, saudara-saudara naik motor, lalu kemudian saya kebelet pipis. Ya begitu sampai di depan rumah, ternyata saya nggak bawa kunci. Kuncinya dibawa mama saya, saudara-saudara. Waduh gimana, cilaka ini ya. Udah kebelet, mau di kanan kiri, sepi sih. Tapi kalau tiba-tiba pipis di jalanan, di foto pendeta, pipis di jalan, kan jadi cilaka ya, susah ya. Ini saya telepon adik saya, ya cepet datang, maunya gitu. HP-nya nggak diangkat, ya nggak diangkat. Saya telepon ya, wah 1 menit itu mungkin 30 kali saya teleponin. Nggak diangkat-angkat saudara-saudara ya. Terus belakangan dia datang, kenapa telepon-telepon katanya. Ya mau saya lagi jalan kok, sabar dikit. Enggak ini mas, gue mau kebelet pipis. Lah kalau brojol kan lucu ya kan ya. Jadi saya tolong diangkat itu kenapa sih? Ya malah dia ketawa. Ya akhirnya saya nggak peduli lah, buka dulu pintunya, selesai urusan saudara-saudara. Kesel. Ya angkat telepon gampangnya cuma taruh di situ aja, nggak mau gampangkan panggilan. Loh, kalau menurut saya kan ya, orang kalau penting kan baru manggil ya. Ya panggil itu berarti apa? Ada kepentingan dong. Ya kan? Kalau nggak penting ngapain gue nelpon? Ya sekarang ditelepon dicuekin. Ya nggak tahu ini lagi antara hidup dan mati ya. Menahan reputasi ini, bukan sekedar menahan pipis ya, menahan reputasi ini ya. Gimana ini ya? Ya malam itu saudara-saudara ya, kita saling kesel. Kamar diem-dieman. Dan dilihat anak-anak kita. Ya istri kita kebetulan dua-duanya nggak ikut saudara-saudara ya. Anaknya dia lihat, anaknya saya lihat, papa mama saya juga lihat. Saudara-saudara. Ya besok paginya keluar kamar, muka saudara-saudara masih terus. Ya, ya itu lewat, nggak mau ngelirik saudara-saudara. Panas. Ya, tapi selesai makan pagi, waktu balik kamar, saudara-saudara, Tuhan ingatkan saya. Harus bawa ya suasana macam ini, kita mau jalan, ya ingat tujuannya kan kebersamaan. Jalan ke rumah orang tua. Dan yang paling bahaya adalah anak-anak kita lihat ini kok kakak adik, om sama bapaknya ribut terus gitu, malah ribut panjang lebar. Jadi akhirnya saya kumpulkan mereka. Siang itu kita duduk di lantai ya, kursi kita kurang saudara-saudara ya, karena banyak anak buah ya, duduk di lantai yang lingkar. Ya saya bilang, kalian lihat ya, kemarin kita lagi ribut ya, bukan urusan besar. Urusan apa? Saya mau beritahu ya, biasanya kalau urusan besar kita masih bisa ngomongnya masih hati-hati. Urusan kecil yang itu biasanya makin gampang nyolot saudara-saudara. Ya bukan urusan besar. Ya kemarin kita papa ya sama ini ya ence ya dan ence saya hari ini mau minta ya sama ence. Ya di depan ada anak-anak ya ence juga ngomong, kemudian nanti saya ngomong apa ya, maaf nggak angkat ya, anak-anak kita juga lihat, oh kalau harus bertengkar, kalau ada situasi konslet harus apa ini adalah sebuah teladan yang penting supaya anak kita lihat bahwa bertengkar nggak boleh panjang, harus langsung dibereskan. Itu sempat menjadi peacemaker. Ternyata berdamai itu sulit. Jangan dipikir saudara-saudara untuk kemudian mengatakan maaf itu gampang. Satu kali adik saya yang lain saudara-saudara ya, dia lakukan sesuatu lah, ngomong kasar sama mama saya. Kebetulan saya dengar, ya langsung panggil. Ya, kita tua-tua semua, ya mama saya diomong gitu, mama saya juga mungkin sudah nggak peduli lah, ini kan mungkin anak lagi capek atau apa. Maka kebetulan saya dengar, saya panggil adik saya, kamu ngomong apa sama mama? Minta maaf, nggak mau. Minta maaf, nggak mau. Ya, saya datang lagi dia. Ya, kamu ngomong
namanya kurang ajar, saya nggak suka. Ya kita kurang ajar. Ya itu mama hatinya sakit walaupun cuma diem-diem aja. Ya ngapain sakit hati disimpan? Ya nyimpen duit bagus, jangan nyimpen sakit hati. Ya nyimpen duit bagus, ya lu kasih duit disimpan bagus, jangan ngasih sampah ya dimasukin hati, nggak usah. Ya harus minta maaf. Ya udah kok gitu. Terus dia datengin mama saya, kasih tangan, tapi mukanya, maaf ya mah, tahu nggak? Walaupun dia buang muka, maaf, itu dia langsung nangis. Karena minta maaf itu nggak gampang. Hatinya tahu salah, dia tahu harus melakukannya, tapi ternyata pikirannya masih gak rela. Jadi maaf, ya dia lakukan, ya dia tahu dia harus melakukan, ya tapi karena berat akhirnya dia nangis. Ya bertengkar itu gampang, berdamai itu buat hati saya sampai akhirnya ulurkan tangan, walaupun mukanya melemah, ternyata enggak. Tapi sejak itu, saudara-saudara ya sejak itu, kalau tahu bahwa berdamai itu ternyata sulit, makanya jangan gampang apa? Ya karena sekali bertengkar, damainya pasti lebih bagus enggak usah. Roma pasal yang ke-12 mengatakan semacam ya, ayat yang ke Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang kita membalas kejahatan dengan kejahatan itu namanya adil. Dia jahat kok, kita juga balas jahat. Enggak usah sampai 7 kali lipat lah. Sama aja setara. Jahat itu dibalas satu adil. Tapi kita tidak dipanggil saudara-saudara untuk membawa saudara-saudara jahat lawan jahat. Kita dipanggil untuk membawa apa? Damai sejahtera. Membawa apa? Shalom. Menjadi apa? Membawa anugerah. Ya, makanya saudara-saudara kita diminta untuk kalau ada orang jahat, jangan balas dengan kejahatan. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Maksudnya semua orang itu berarti termasuk yang jahatin kita tadi. Nah, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, gampang atau sulit? Gampang. Gak usah disuruh, kita juga bisa lakukan. Tapi ketika mengatakan pada semua orang, sebelumnya mengatakan pada orang yang jahatin kita, artinya kita harus baik pada orang yang jahatin kita. Nah, ini baru betul-betul anak Tuhan. Ini baru betul-betul tunjukkan bukti sebagai orang Kristen. 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Jadi sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung sama kita bisa melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, lakukan. Lah kecuali orangnya nggak mau damai, malah dikejar, malah lari-larian terus, ya udah kan kita sudah coba. Ya, itu pun secara kalau ada cara lain kita tetap akan cari perdamaian. Tapi sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Jadi kita diminta untuk sedapat-dapatnya itu artinya apa? Dapatnya itu maksimal. Ya sedapat-dapatnya, ini nggak bisa, cari lagi, ini nggak bisa, cari lagi, ini nggak bisa. Sampai dapat, nah, itu sedapat-dapatnya. Ya sampai dapat perdamaiannya itu. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman, tadi kan sudah mengatakan, kalau orang jahat sama kita balas dengan kebaikan. Ya kan, berbuat baiklah pada semua orang. Jadi berbuat sama kita buat baik. Lah kok enak dia? Dia nggak tahu. Ya waktu kita memberikan kebaikan, kita nggak menuntut keadilan. Yang membuat keadilan siapa? Oh itu lebih serem. Tuhan punya berbagai macam cara untuk membawa keadilan. Berilah janganlah kita yang menuntut pembalasan, berilah tempat pada murka Allah. Ya karena pembalasan adalah haknya.
Saya mau beritahu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita mikirnya jahat dibalas dengan jahat. Saya yakin kan Anda tidak pernah mengerti orang itu betul-betul jahat. Kadang-kadang motifnya baik, cara ngomongnya salah. Ya, kadang-kadang dia memang punya motif yang buruk. Tapi saudara-saudara kita nggak tahu latar belakangnya. Masa lalunya kah, situasinya waktu itu kah. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa menghakimi orang itu betul-betul jahat atau enggak. Nggak pernah kita bisa menghakimi. Yang bisa menghakimi siapa? Tuhan. Tapi dia jahat sama saya mau balas kejahatan. Tuhan lebih tahu diri kita juga. Kita bilang, pokoknya saya cuma mau menjalankannya yang namanya keadilan, saya mau mengajar dia. Hei, memang dia dipakai untuk ngajar kamu. Bisa kan? Bisa. Israel itu saudara-saudara untuk membuat Israel bertobat, dipakailah bangsa lain. Untuk apa? Untuk mendidik Israel, saudara-saudara. Jadi kalau kita berkata, saya mau balas. Dia mengatakan, lu tuh mau balas apa? Lu nggak ngerti situasinya. Ya pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah ini baru benar. Ini baru ada. Jadi segala sesuatu serahkan pada Tuhan. Tugasnya kita apa? Berikan kebaikan. Ya kan? Ya Bapak kebaikan. Ayat 20 tuh makanya ditulis. Tetapi jika seterumu lapar, katakan syukurin deh lu. Gitu nggak ngomongnya? Hah? Enggak ya? Coba dicek dulu ayatnya ngomong gitu enggak? Ya jika yang namanya musuh kita lapar, apa? Oh bukan disuruh syukurin ya? Tuh syukurin lo, lu sih bikin masalah sama saya. Tuh Tuhan bikin lu nggak bisa makan. Enggak saudara-saudara ya. Jika seterumu lapar, berilah dia makan saudara-saudara. Jika ia haus, berilah dia, jangan dikasih air laut, tambah kering. Kasih minum yang seger. Ya, nah mulai pikirkan saudara-saudara ya. Kalau dalam situasi saudara-saudara kita, saudara-saudara ada yang bikin hati kita terluka, justru dikasih berkat aja. Diberkati aja saudara-saudara ya. Jika seterumu lapar berilah dia makan, jika ia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu apa? Menumpukkan bara api di atas kepala dia yang kelojotan sendiri. Panas. Nah, dia parah. Tiba-tiba dikasih kebaikan. Lah apa enggak malu tuh? Ya setiap orang masih punya hati lah. Ya hati sekeras apapun tinggal tunggu waktu. Ditetesin air terus, dikasih kebaikan terus, ketemu dikasih senyum aja. Lama-lama dia akan pecah sendiri hati yang keras. Ya, orangnya sudah baik sama saya, ngapain saya terus bawa permusuhan. Dia menumbuhkan bara api di atas. Jadi saudara-saudara caranya untuk menang saudara-saudara sederhana. Beri kebaikan saudara-saudara. Promosikan namanya apa? Namanya. Janganlah kamu kalah. Ayat 21 sama-sama 23. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan haleluya. Kalau orang Kristen semuanya lakukan ini, enggak ada perang, saudara-saudara ya. Ya orang jahat sama kita kasih kebaikan, kasih lagi, lemparin kebaikan lagi. Lama-lama saudara-saudara, dia yang kalah. Ya, jangan kalah sama kejahatan. Dunia ini berusaha untuk menghancurkan kebaikan hati. Iblis berusaha untuk membuat kita berpikir, ngapain baik-baik nanti malah jadi korban. Ya, tapi Tuhan berkatakan, ya namanya apa? Jangan kalah terhadap kejahatan. Nah, kemarin itu saya baru dari luar kota ya, saudara-saudara ya, dari Pangkal Pinang. Di pesawat saudara-saudara waktu di ruang tunggu ya, kita lihat ada seorang bapak itu pakai kaos gede tulisannya saudara. Ngomongnya gini, ya makanya jangan terlalu tulus. Ya, ujungnya nanti malah menyesal katanya gitu saudara-saudara. Jangan terlalu apa? Jangan terlalu tulus, jangan terlalu baik. Ujungnya nanti katanya malah menyesal saudara-saudara ya. Saya bilang ini kaos benar menurut dunia. Kalau kita terlalu tulus, akhirnya gampang terluka. Gampang jatuh. Namun ayat salah menurut firman Tuhan. Ya, dikatakan jangan kalah terhadap kejahatan. Tetap tulus. Walaupun orang punya muslihat. Ya kan tulus lawannya licik. Ingat Amsal 12, ya orang yang punya tipu daya dalam hati.
yang merancangkannya namanya kecelakaan. Namun kita selalu mempromosikan damai. Ya, terus saudara-saudara untuk membawa situasi menjadi tulus saudara-saudara ya. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Coba lihat kanan kirinya bilang pembawa damai. Ya, kalau kasih senyum, senyumnya pakai damai, jangan senyumnya pakai ketus-ketus ya. Ya, damai ya. Saudara-saudara ini saya punya gambar, ini gambar korek api ya betul ya. Ya, saudara-saudara ini saya punya gambar saudara-saudara ya. Korek api dijejer-jejer, satu kemudian nyala apinya. Bus. Nah kalau deket saudara-saudara langsung apinya nyamber ke sebelahnya. Bus. Nyamber ke sebelahnya. Bus. Nyamber ke sebelahnya. Ada satu saudara-saudara. Dia sengaja merendahkan diri. Di waktu saatnya kena, mau sebelahnya tularin, bus, nggak ada. Akhirnya apa? Berhenti. Ya, kadang-kadang pembawa damai saudara-saudara perlu untuk melakukan apa? Merendahkan hati. Supaya apa? Situasi nggak jadi merembet kemana-mana. Ya siapa kalau ribut, ya sama anak, bawa mantu, bawa ponakan, bawa cicinya, bawa anaknya, bawa cucunya, semuanya diribut semuanya. Ya, kadang-kadang kita perlu merendahkan supaya nggak merembet, ya. Ya, orang yang kita punya urusan aja kalau masalah beresnya susah, apalagi kalau ngerembet kemana-mana, wah lebih susah lagi, saudara-saudara. Kadang-kadang harus bayar harga. Ya, waktu saudara-saudara plus kena kita sengaja tahan supaya nggak merembet. Biarlah ya kita berhenti di sini. Ya, angus-angus aja. Tapi akhirnya bawa damai. Hati-hati ya sama yang tukang siram bensin. Ya, kita harus apa namanya nih? Kadang-kadang siap untuk menghentikan itu ya penjalaran. Ini kalau ngomong bensin kenapa tiba-tiba banyak ketawa ya? Oh banyak bensin ya. Dekat pom bensin soalnya ya, dekat pom bensin. Ya, saudara-saudara, satu kali saudara-saudara terjadi permusuhan antara Allah dengan manusia. Manusia melawan Tuhan. Tuhan terus memberikan kebaikan. Namun manusia terus-menerus melawan akan Tuhan. Namun saudara-saudara Allah kita adalah Allah sang damai sejahtera. Yang memutuskan untuk turun ke dunia. Yang mengambil inisiatif datang ke dunia untuk menawarkan diri, mengajak komunikasi dengan kita manusia, menyatakan akan mujizat berkat dan membawa akan menunjukkan kebaikan. Dan di akhir daripada kehidupannya, Yesus saudara-saudara di atas kayu salib, dia mengatakan ampunilah mereka. Yesus membawa damai. Paulus saudara-saudara di dalam surat Kolose pertama mengatakan semacam ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, kadang-kadang saudara-saudara berdamai, kita memang harus buang, hancurkan yang namanya mau menang sendiri. Ya, dan dengan cara itu saudara-saudara akhirnya turun damai. Kalau Kristus gak merendahkan diri, dia yang adalah seluruh kepenuhan Allah. Ya, Anda ingat Filipi pasal yang kedua, saudara-saudara ditanggalkan itu semuanya. Supaya dia saudara-saudara menjadi sama dengan manusia. Sorry, gak sama. Dia lebih rendah dari manusia. Dan dia lahirnya di kandang. Karena dia matinya digantung di kayu salib. Lebih rendah dari manusia. Makanya dikatakan menjadi hamba seperti hamba. Dari seperti Allah menjadi seperti hamba dan mati di atas. Saudara-saudara kurang merendahkan diri. Saudara kita dalam masa saudara-saudara yang namanya menantikan Paskah. Mari kita ingin bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Dan kita marilah kita juga seperti Kristus siap untuk membawa damai di tengah-tengah situasi. Kalau di mana ada persoalan, ada perseteruan, Tuhan utus kita untuk membawa siram supaya semuanya tenang. Amin. Mari tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Dengan kasih minta semua menunduk, boleh pembicaraan.
kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Ketika konflik hadir di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk meredahkan semua konflik yang ada dan juga beri kami hati yang selalu rendah hati di dalam menghadapi setiap konflik. Bukan menjadi orang yang semakin membuat sulit konflik konflik itu diselesaikan, tetapi tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain, membawa damai dimanapun kami berada. Baik itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah eh, family cell kami Tuhan, di komsel kami, maupun dimanapun Tuhan kami berada, biarlah kami sungguh-sungguh membawa damai bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami. Karena Engkau sudah datang ke dunia untuk membawa damai, perdamaian bagi kami, semua anak-anak-Mu dengan Allah yang karena dosa. Engkaulah Tuhan Allah kami, Kristus yang selalu membawa damai. Ajar kami meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Musa David yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua. Kami dapat melakukan, menghidupi firman Tuhan di setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala pelayanannya dimanapun Tuhan pakai. Engkau yang selalu mengurapi, berkati keluarga, berkati semua Aisyah dan kedua anaknya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.